Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian cerah ini, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang emosi di dalam diri. Kali ini kita akan mengenal emosi. Jadi hari ini kita mau jadi detektif petualang nih. Jadi kita bukan mau mencari harta karun, melainkan mau mengenal hal yang seru yang ada di dalam diri kita, yaitu emosi atau perasaan kita sehari-hari. Apa itu emosi? Ayo, siapa yang tahu apa itu emosi? Nah, ada yang tahu nggak apa itu emosi? Ayo, yang tahu boleh tunjuk tangan. Seperti yang di sini ya, emosi adalah getaran perasaan dalam hati kita saat merespon kejadian di sekitar kita. Sama seperti cuaca, emosi bisa berganti-ganti loh setiap harinya. Jadi emosi itu mirip banget sama cuaca di luar. Kenapa ya? Karena emosi itu bisa berubah-berubah karena sesuai dengan, kadang kita tiba-tiba tuh bisa merasa sedih, merasa senang, merasa marah. Itu pasti ada sebab dan akibatnya. Betul sekali. Jadi hal itu tuh wajar banget karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita sendiri. Tapi macam-macam dari emosi. Yang pertama ada senang, sedih, marah, takut. Senang ini merasakan kehangatan saat bermain bersama teman atau mendapat pujian. Contohnya seperti kalian nih, main sama temen kalian, senang main petak umpet, terus kalian gak ketahuan, pasti kalian seneng dong, karena sekalian menang, bisa. Lalu yang kedua ada sedih, jadi merasakan mendung di dada atau jadi saat misalkan contohnya saat kalian kehilangan barang kesayangan, boneka kesayangan, atau terluka, sakit saat jatuh, pasti kalian merasa sedih. Tiga, ada marah. Jadi marah itu kalau di sini jelaskan merasakan panas di tubuh ketika ada yang tidak adil atau yang mengganggu kita. Atau bisa dulu lebih jelasnya, rasanya itu di badan kita jadi panas, kita jadi kesal. Biasanya nih kalau ada hal yang tidak adil atau ada yang mengganggu kita, biasanya kita akan merasakan marah. Yang keempat, takut. Kalau di sana dijelaskan, takut itu merasakan deg-degan saat menghadapi hal baru atau situasi berbahaya. Rasanya jantung kita tuh deg-degan sekali, cepet dong, deg-deg seperti itu. Misalnya, pas kita mau naik instalasi outbound, siapa yang deg-degan, takut sama ketinggian? Hayo, tunjuk tangan. Pas kita ingin menaiki outbound, kita pasti akan refleks dari tubuh kita itu akan deg-degan, cemas, yang ya sepertinya tuh kayak, aduh aku nggak bisa gitu. Padahal kita pasti bisa. Ini merupakan ekspresi wajah kita ketika kita senang, sedih, marah, takut. Emosi itu baik, tidak ada yang jahat, tidak ada yang salah, semua itu alami dari diri kita. Kita harus memberitahu apa yang kita butuhkan. Misalkan takut membuat waspada, sedihnya membutuhkan dukungan, seperti itu. Emosi itu jadi adalah pembawa pesan rahasia buat kita semua. Kalau rasa takut itu biasanya tuh ada pesan untuk apa? Ayo yang tahu boleh tunjuk tangan. Iya betul. Rasa takut itu memberikan kita kewaspadaan terhadap sesuatu hal yang kita anggap itu berbahaya atau kita tuh tidak pernah melakukan hal itu. Betul sekali. Lalu yang kedua, contohnya ada di perasaan sedih. Perasaan sedih itu berpesan kalau kita itu membutuhkan kasih sayang atau dipeluk sama orang tua, ditemani sama teman-teman kita. Jadi semuanya itu punya tugas yang baik.
punya emosi? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan boleh tepuk tangan. Jadi semua emosi itu baik, tidak ada emosi yang jahat atau yang salah. Semua emosi ada hal alami dan wajar yang dialami manusia. Rasa sedih atau marah itu boleh sekali. Tapi kita harus bisa mengontrol diri kita, di mana marah itu ditempatkan dan di mana sedih itu ditempatkan. Ada pembawa pesan nih. Emosi bertugas memberitahu apa yang kita butuhkan. Takut membuat kita waspada, sedih membuat kita tahu bagaimana kita tuh butuh dukungan teman atau keluarga. Contohnya, misalkan kalian lagi merasa tidak aman, merasa takut, cemas, sedih, pasti kalian butuh dukungan dari keluarga. Contohnya seperti dipeluk, ditemani oleh orang tua kalian. Meskipun marah atau sedih itu, kita tidak boleh merusak barang atau menyakiti orang lain. Dan nih beberapa cara yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalau lagi kesal atau panik, kalian bisa tarik nafas, lalu kalian hembuskan lewat hidung, lalu tiup perlahan lewat mulut. Seolah-olah kita lagi meniup balon. Coba kita praktekkan bersama-sama. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut, seperti itu contohnya. Lalu kedua, kita bisa ceritakan perasaan kita sama orang tua, ke ayah, ibu, wali kelas kalian, atau guru BK. Tapi rasanya tuh langsung plong atau lebih lega ya. Yang ketiga, kita bisa menyalurkan dengan menggambar atau menulis. Jadi kalian bisa mengambil kertas, lalu kalian mencoret-coret sesuai dengan isi hati kalian atau perasaan kalian. Sekarang kita akan tebak-tebakan. Jadi kali ini kita akan bermain kuis berarti bersama tebak perasaan atau emosi kalian. Di hari ini misalkan kalian mendapatkan bintang 5 dari ibu bapak guru, bagaimana perasaan kalian? Ya, senang. Gimana ekspresinya? Senyum. Lalu kedua, jika teman kita tidak sengaja merusak mainanmu, ayo, bagaimana perasaan kalian jika mainan kalian dirusak oleh teman kalian? Pasti kalian akan sedih. Ketiga, ketika kalian di dalam kamar atau di kelas sendirian, kalian mendengar suara petir atau guntur yang keras sekali, duar. Mana perasaan kalian? Betul sekali, takut. Aplaus untuk kita semua. Wah, petualangan kali ini selesai ya, sudah selesai. Ingat ya, semua perasaan kalian itu berharga dan penting. Jadi, terima kasih sudah menjadi anak yang hebat dan berani belajar mengenal diri sendiri. Kalau nanti kalian butuh teman untuk curhat atau bercerita, jangan ragu untuk datang ke ruangan BK. Jadi, kali ini Ibu cukupkan dulu materi dari Ibu tentang mengenal emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.